Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Intan. Malam ini saya mau sedikit berbagi cerita karena hoya saya ada yang lagi berbunga nih. Nah, kebetulan malam ini ada yang lagi berbunga nih. Ini ada hoya Rebecca. Emang sih sebenarnya belum terlalu lama di rumah saya, cuman dia kayaknya udah betah banget. Tuh, ini daun-daun barunya juga cakep banget, warnanya merah. Ini semuanya baru nih, yang ini nih, sulur-sulurnya. Dan ini bunganya. Nah, ini udah 2 kali berbunga sebenarnya. Tuh, bunganya cakep banget. Buat yang penasaran ngerawat hoya, memang sih kalau untuk hoya sebenarnya jangan terlalu diharapkan bunganya cepet ya, karena kan sebenarnya buat daunnya aja si hoya tuh udah cantik banget. Dia punya karakter sendiri. Jadi setiap hoya itu dia punya daun karakter tuh yang beda-beda gitu. Nah, ini daunnya bunganya juga wangi banget. Tuh, dia cakep nih. Pinggirnya ada pink-pink berbulu-bulu gitu. Terus tengahnya tuh kayak kuning bintang gitu. Ini harum banget. Ini udah yang kedua kali. Jadi buat hoya biasanya dia berbunga di tempat yang sama. Waktu itu tuh paling baru 2 mingguan yang lalu lah dia berbunga. Terus dia tumbuh ininya nih di tempat yang sama juga, dia berbunga lagi nih. Ya kurang lebih 3 minggu lah, kalau 2 minggu cepetan. Nah, tapi untuk prosesnya sendiri juga termasuk lama ya kalau untuk hoya. Tuh, belakangnya juga cakep banget tuh, ada kayak bludur-bludurnya gitu, berbulu-bulu pink. Tuh. Ini wangi. Dan untuk si Rebecca ini juga nggak terlalu nggak terlalu susah dirawatnya. Ini termasuk yang cepat betah. Hoya Rebecca ini bukan asli Indonesia sebenarnya, dia ini impor. Dan ini tuh dia kalau kena panas itu kalau full sun itu dia merah gitu tuh, kayak sun stress gitu. Nih, ini daun baru sih, cuman mungkin penempatannya memang di sini kan agak sedikit panas ya. Jadi tampilannya kalau saya sih lebih suka begini, dia ada merah-merahnya gitu. Cakep. Jadi si ininya juga kelihatan, urat-urat daunnya itu kelihatan tegas gitu. Nah, ini juga ada kayak yang mirip-mirip juga. Ini namanya hoya sunrise. Nih, hoya sunrise ini saya sih kalau ngeliat sekilas mirip juga ya sama si Rebecca. Cuma kalau sunrise itu dia daunnya lebih besar, terus lebih tebal, tekstur daunnya lebih tebal, terus dia juga cenderung lebih besar sih daunnya untuk daunnya. Untuk gurat-guratnya juga dia sama, mirip-mirip lah gitu, cuman dia kayaknya lebih deket antara yang satu ke yang lainnya gitu. Kalau ini juga belum pernah berbunga nih di saya. Ini sebenarnya kalau kena sinar matahari full sun gitu dia merah banget, cakep tuh kayak gini. Ini nih daun-daun barunya juga. Ini karena dia kemarin sempat adem tempatnya, jadi jadi hijau. Sebenarnya sih tadinya awalnya saya beli agak merah juga, cuman karena di tempat saya agak adem, dia jadi hijau. Nih untuk yang ini, makanya saya kasih tempat di sini yang agak panas, biar dia merah. Tuh, ya. Sebenarnya kalau sekilas sih mirip-mirip ya, karena untuk tulang-tulang daunnya itu juga, urat daunnya itu mirip. Dia sama-sama kalau full sun tuh bisa merah, bagus. Jadi kalau untuk sunrise ini di rumah saya belum pernah berbunga gitu. Cuman dia biasanya kalau untuk si hoya dia akan manjangin sulurnya dulu. Sulurnya manjang, biasanya nanti akan tumbuh ini bunga. Ini saya juga masih penasaran nih bunganya warnanya apa.
Oh ya, ini ada satu pendatang baru nih. Kebetulan saya juga baru order, dia baru nyampe. Ini juga termasuknya bukan Hoya dari Indonesia gitu. Ini namanya Endawensis. Dia itu lucu banget. Apa namanya sih, tekstur daunnya itu pinggirnya keriting gitu. Terus dia kayak agak cembung-cembung gitu, kayak tuh cekung gitu jadinya dianya ininya. Jadi cenderung lebih cembung. Tuh, ini juga berbunga, cuman nggak tahu deh bunganya kayak apa. Sebenarnya sih untuk Hoya, kalau saya termasuk penikmat daun. Jadi kalau memang dia bisa berbunga, artinya itu bonus buat saya. Yang penting dia bisa apa namanya, tumbuh subur, tumbuh sehat, makin merimbun, itu udah sesuatu yang membahagiakan kalau buat saya. Jadi kalau dia berbunga itu anggap aja itu bonus gitu. Oh ya teman-teman, ini juga saya punya ada beberapa koleksi Hoya saya yang termasuk unik ya. Kalau saya sih bilangnya ini unik gitu, karena dari bentuk si daunnya aja udah termasuk unik gitu. Ini salah satunya nih, saya suka banget ini nih, si Insularis. Dia bentuk daunnya itu memanjang gitu, dia kaku terus memanjang. Dia tuh sebenarnya dia merambat juga, dia merambat, dijuntain juga bisa. Cuma ini saya tekuk biar nggak terlalu mentok kesini aja. Untuk daunnya dia teksturnya panjang, terus ada kayak lekukan gitu di tengah-tengahnya gitu, kelihatan nggak? Nah ini, jadi kayak lidi gitu ngelihatnya, karena dia lurus-lurus begitu. Ini juga lucu banget. Ini namanya Hoya retusa. Ini retusa ini orang, kalau saya sih pertama ngeliat kayak rumput, tapi dia termasuk Hoya, golongan Hoya juga. Model daunnya juga apa namanya, panjang-panjang gitu, kayak si Insularis. Cuman dia lebih lentur, lebih lemes. Jadi gini, terus dia setiap ini juga merimbun, ngumpul gitu daunnya. Dia bisa menjuntai juga. Lucu ya. Ada satu lagi nih, ini juga lucu banget nih. Ini namanya Hoya Spartoides. Dia juga sama nih, modelnya kayak lidi-lidi gitu, kayak ini kembang api. Karena dia tuh di pucuk-pucuk, jadi di pucuknya ini nanti akan tumbuh ini bunga. Nih, ini bekas-bekas bunganya. Dia nanti di sini tumbuh bunga. Jadi dia itu ya daun, ya batang, ya satu. Ini jadi satu ini gitu. Bentuknya juga lucu nih. Tuh, kayak sapu lidi. Ayo buat teman-teman, barangkali ada yang lagi cari referensi buat jenis-jenis Hoya, ini salah satunya nih. Ini dari Indonesia juga nih. Oke, ini tadi ya Hoya dengan bentuk yang unik seperti lidi ya. Tapi dia sebenarnya beda-beda sih untuk namanya ya. Tadi udah saya jelasin satu-satu. Oke, itu tadi vlog singkat saya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi mau mencoba merawat Hoya, itu juga termasuknya bagus dan nggak terlalu rewel sih, nggak terlalu susah di ininya, dirawatnya gitu. Salam hijau. Kamu ini mau aku pindahin.